Halo sahabat Borneo, selamat datang dan berjumpa kembali di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini kita ambil dari kisah yang terjadi di tanah Kalimantan yang berjudul Tak Sengaja Ikut Naik Bis Gaib. Nama tokoh dalam cerita ini sudah disamarkan. Terima kasih. Semoga ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana saja kita berada, maka hormati dan hargai segala adat di sana. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita Bisikan Borneo yang lainnya. Kisah pengalaman ini terjadi dari mahasiswi asal Kota Baru. Dia adalah seorang mahasiswi asal sebuah kota di Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kisah ini diceritakan oleh teman satu kos mahasiswi tersebut. Mahasiswi itu bernama Siti, karena banyak dari teman-teman Siti yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah yang lebih baik. Maka Siti pun juga memilih kuliah ke kota Banjarmasin yang jarak antara Kota Baru dengan Banjarmasin berjarak sekitar kurang lebih 6-8 jam perjalanan. Ternyata Siti lolos dan memang bisa kuliah di kampus terbaik di Banjarmasin. Maka Siti pun harus memutuskan untuk kos di dekat kampusnya. Singkat cerita, Siti berniat pulang setelah ujian akhir semester UAS selesai. Niat itu dia sampaikan pada satu teman kos yang juga teman satu kampusnya, yaitu Lia. Hari itu setelah ujian akhir semester UAS selesai, Siti bergegas pulang ke tempat kos. Temannya heran melihat Siti buru-buru pulang ke kos. "Ngapain buru-buru pulang ke kos, Siti?" tanya temannya Lia. Siti pun menjawab kalau dia ingin siap-siap untuk pulang. Lia menanyakan kenapa tidak santai dulu, apalagi dia dan Siti baru saja selesai ujian akhir semester UAS. Dengan tegas, Siti pun menjawab niat untuk pulang kampung sudah tidak bisa ditahan lagi. Akhirnya, Lia menemani Siti pulang ke tempat kos. Dia pun menemani Siti beres-beres pakaian yang hendak dibawa pulang kampung. Karena kelelahan, Lia pun tertidur di kasur kamar Siti. Tepat jam 18 Siti membangunkan Lia. Lia pun melihat hari sudah beranjak malam. Sambil menggerutu, dia menanyakan kenapa Siti berberesnya lama sekali hingga membuat dirinya tertidur. Siti hanya tersenyum dan meminta Lia untuk mengantarkan ke terminal seperti yang pernah Siti sampaikan sebelum ujian akhir semester UAS berakhir. "Ini sudah malam. Apa tidak bisa ditunda besok saja pulangnya?" tanya Lia. Siti menjawab tidak bisa menunda. Apalagi, Siti sudah menghubungi keluarganya untuk menjemput di terminal. Akhirnya, dia pun mengantar Siti ke terminal. Saat keluar dari tempat kos,
Lia dan Siti bertemu dengan yang biasa menjaga dan membersihkan kos yang usianya sudah tua juga. Penjaga kos itu kaget melihat Siti membawa tas koper. Dan seperti Lia, penjaga kos itu pun menanyakan apakah Siti tidak bisa menunda besok saja untuk pulang ke kampung. Dan seperti yang Siti sampaikan, Siti pun menjawab pertanyaan penjaga kos, bahwa dirinya harus pulang malam ini juga. Karena sudah kangen rumah, akhirnya keduanya tiba di terminal Banjarmasin. Tidak menunggu lama, bis yang akan membawa Siti ke kampung halaman sudah mau berangkat. "Siti, itu bis kamu sudah mau berangkat," kata Lia. Setelah cipika-cipiki, Siti pun berlari menuju bis tersebut. Lia sengaja tidak langsung pulang, karena Lia ingin memastikan Siti dapat tempat duduk. Saat melihat bis yang akan dinaiki Siti, Lia mendadak heran. Bis tersebut terlihat gelap, dan lampu menyala hanya di bagian belakang saja. Selain itu, bis itu tidak ada kernet seperti bis biasanya yang teriak-teriak memanggil penumpang. Namun keanehan itu berusaha Lia hilangkan dari pikirannya. Lia menduga karena hari sudah malam, jadi kernet bis tak perlu teriak-teriak. Akhirnya Lia melihat Siti sudah naik dan mendapatkan tempat duduk di barisan kedua dari belakang. Saat Siti sudah naik dan duduk, bis itu pun berangkat. Setelah bis yang membawa Siti berangkat, Lia pun kembali ke kos. Saat dirinya sudah berada di dalam kamar, rasa kantuk mendadak menyerangnya. Karena sudah tak kuat, maka Lia tertidur. Baru beberapa menit dirinya tertidur, tiba-tiba pintu kamar kosnya digedor seseorang dari luar. Samar-samar di antara dirinya yang belum sadar benar, Lia mendengar suara yang menggedor pintu adalah suara Siti temannya. Setelah memastikan suara yang memanggil dan menggedor pintu kamar benar-benar Siti, maka dirinya pun membukakan pintu kamar. "Loh Siti, kenapa kamu kembali? Apa yang tertinggal?" tanya Lia. Siti tak menjawab, malah sebaliknya Siti menangis kencang. Karena takut mengganggu penghuni kos lainnya, maka saat itu Lia pun menutup pintu dan membiarkan Siti tidur di kamarnya. Baru keesokan hari, Siti menceritakan apa yang dialaminya saat hendak pulang kampung. Menurut Siti, saat bis tiba, Siti mengatakan dirinya langsung naik ke dalam bis. Awalnya dirinya tak merasakan ada keanehan pada bis yang dinaiki. Setelah mendapatkan tempat duduk, pinggir jendela agar dirinya bisa bersandar dan tertidur, bis pun langsung berangkat. Dari dalam bis, Siti tak melihat Lia di terminal. Lia pun membantah hal tersebut. Lia menjelaskan kalau saat itu dia masih ada dan baru pulang ke kos setelah bis yang dinaiki Siti benar-benar berangkat dari terminal. Menurut Siti, suasana bis saat itu benar-benar sunyi.
Tak ada satupun yang berbicara. Awalnya Siti berusaha untuk tidak tidur sampai kondektur bis datang dan meminta uang. Siti tak ingin saat sudah tertidur, kondektur bis datang dan membangunkan dirinya untuk meminta uang tiket. Namun setelah ditunggu-tunggu kondektur bis itu pun tak juga tiba. Karena sudah tak kuat lagi Siti pun tertidur. Setelah beberapa menit dirinya tertidur, Siti pun terbangun. Saat terbangun Siti merasakan ada keanehan saat melihat keluar jendela. Siti tak tahu dia berada di mana. Suasana di luar benar-benar gelap. Keanehan lainnya, Siti tak melihat adanya rumah-rumah atau jalan yang biasa dia lalui saat pulang kampung. Karena dia paham betul, deretan jalan dan rumah-rumah penduduk yang selalu dilaluinya. Tapi saat itu berbeda sekali, Siti hanya melihat rumah warga seperti zaman kuno. Di mana atap rumah bukan genteng, melainkan anyaman bambu, dan lampu-lampu menggunakan obor. Bis yang dinaiki, dirasakan Siti berjalan lambat. Kemudian Siti melihat di luar begitu ramai, seperti melewati pasar malam. Siti pun melihat banyak orang berkumpul di luar terlihat asik berbincang dengan yang lain. Kemudian dia mendengar alunan gamelan. Lambat laut suara gamelan itu bunyinya cukup kencang di telinganya. Siti berusaha melihat jam mengontak kakaknya. Tapi tak ada sinyal handphone sama sekali. Dan Siti pun merasakan tubuhnya tidak bisa digerakkan. Seperti mematung dan mati rasa. Mau teriak pun saat itu tak bisa dilakukan. Mulut Siti seperti terkunci tak bisa teriak. Suara gamelan tambah kencang terdengar. Orang-orang di luar bis mendadak melihat ke arahnya sambil tersenyum sebelum akhirnya sirna. Sesaat menyadari kejadian tersebut Siti bertambah panik. Saat melihat jalan yang dilalui bis bukan aspal melainkan bebatuan. Bis yang semula berjalan lambat itu pun kembali berjalan kencang. Hingga akhirnya bis berhenti. Dan penumpang di dalam bis berdiri. Saat berdiri, Siti semakin ketakutan. Karena seluruh penumpang semuanya hitam dan tinggi-tinggi. Setelah seluruhnya turun dari bis, badan Siti sudah bisa digerakkan. Begitu badan sudah bisa digerakkan, Siti pun secepat kilat langsung menyambar mengambil tas miliknya dan turun dari bus. Siti kaget, ternyata dirinya masih berada di terminal di mana dirinya naik bis. Begitu Siti turun, bis itu pun menghilang. Siti terus berlari keluar terminal. Setelah keluar terminal, Siti memesan ojek dan kembali ke kos. Sebagai teman, Lia pun bersyukur tidak terjadi apa-apa kepada Siti saat naik bis yang ternyata bis tersebut adalah bis gaib. Siti pun akhirnya tetap bisa pulang kampung, setelah keluarganya menjemput sendiri Siti di tempat kos.
Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat dan jangan ragu bagi kalian yang ingin berbagi kisah-kisah horor atau mistis yang pernah kalian rasakan di tanah Borneo. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan, dingsanak, kula-kula ataupun semuanya. Dan nantikan terus kisah-kisah misteri Kalimantan hanya di channel Bisikan Borneo ini. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan sihat selalu.